Kalau kita langsung transisi seperti yang dikehendaki oleh Greenpeace secara super cepat, itu bayangkan kekacauannya yang kita terima. Wong kita masih batu bara aja masih kayak gini, banyak yang belum terlistriki di Indonesia itu kan. Banyak yang belum menikmati apa yang telah kita nikmati di Pulau Jawa ini. Kalau dalam konteks Greenpeace menginformasikan bahwa 4 pulau yang dilakukan penambangan itu tentu melanggar aturan yang berlaku dan kemudian itu dicabut oleh pemerintah, Greenpeace punya kontribusi besar. Saya setuju. Dalam konteks itu Greenpeace benar. Pertambangan ya, jadi keseluruhan nih, batu bara, nikel, emas, apa tadi, kapur, bla bla bla, sumbangannya terhadap GDP kita itu 10%. 10% GDP Indonesia itu datangnya dari pertambangan. Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di program Bocor Kasar. Bocor Kasar ini kan. Memang kalau kita lihat topik-topik di Bocor Halus minggu lalu memang bahasnya tambang juga. Tapi memang yang dibahas itu adalah bahlil dan izin-izinnya. Tapi ada juga yang menarik yang kita tonton di Rosi itu, perdebatan Greenpeace dan Gus Ulil. Rosi Silalahi di Kompas. Membahas juga tambang. Dan memang yang lagi banyak beredar di media mainstream maupun sosial media memang banyak terkait tambang. Khususnya yang baru-baru ini adalah tambang yang ada di Raja Ampat. Nah, ini kan rame nih. Bahkan yang paling besar sampai menyatakan bahwa kalau bisa nggak usah ada tambang sama sekali. Nah, itu paling beredar lah narasi semacam itu di media sosial. Ini apa? Greenpeace, betul, ada narasi semacam itu. Gimana, Mas Kajito? Dari Mas Kaji dulu, silakan, Mas Kajito. Ya, menurut saya kalau orang bernarasi tentang aktivisme lingkungan itu seolah-olah sekarang diposisikan sebagai pahlawan. Gitu. Apapun narasi mereka, membela lingkungan sudah pasti pahlawan, begitu ya, seolah-olah yang dibangun di media sosial. Sementara orang-orang yang mencoba berpikir kritis seperti Gus Ulil atau siapapun itu. Ulil ini siapa sih? Ulil Absar Abdallah, ketua PBNU, Host Authority. Agak lengkap gitu. Nah, itu pasti dicurigai, ini pro oligarki. Mentang-mentang PBNU dapat tambang, sekarang nggak kritis lagi. Sampai tweet lamanya tuh muncul lagi, Bang. Kan dulu Gus Ulil pernah mengkritisi soal tambang ya. Ya narasinya hampir persis dengan Greenpeace sih sebenarnya. Jadi kita tuh perlu kreativitas. Bukan hanya tambang yang perlu dibesar-besarkan. Seperti itulah. Memang narasi seperti itu kalau kita cermati seolah-olah fair ya, seolah-olah bagus. Tapi kan kadang-kadang aktivis itu nggak realistis gitu loh. Mereka mengacu pada negara-negara maju seperti Eropa gitu kan. Karena memang dengar-dengar sumber pendanaan juga dari sana gitu kan. Nah, sementara mereka itu sudah beratus-ratus tahun melakukan ekstraksi mineral ya, tambang, bahan tambang, menggali tambang. Terutama di negara-negara jajahan gitu. Nah, ketika mereka sudah kenyang, mereka sudah tercerahkan, sudah terdidik, sudah maju, lahirlah kesadaran lingkungan, nggak boleh lagi nambang. Makanya mereka itu sekarang kritis ke Indonesia, sawit dikritisi karena mereka punya minyak bunga matahari, ya minyak kedelai dan seterusnya. Nah, sementara kita kan baru mulai di minyak sawitnya dan itu dikait-kaitkan dengan lingkungan juga. Terkait dengan batu bara misalnya juga begitu kan. Negara-negara mereka sudah mulai keluar ya, meskipun kata Gus Ulil saya dengar di Rosi itu mereka juga kesulitan sekarang karena transisinya terlalu cepat ke energi terbarukan. Seperti Jerman misalnya ketika mereka bergeser ke energi terbarukan dan Rusia menyetop gasnya, pusing balik lagi ke batu bara akhirnya pembangkitnya gitu ya. Jadi narasi-narasi semacam Greenpeace itu memang enak didengar gitu loh. Narasinya gagah, luar biasa, pahlawan gitu. Tetapi kan mereka juga harus sadar bahwa kita tuh nggak bisa 100% persis dengan negara-negara maju, meskipun juga harus ada kesadaran penambangan itu harus bertanggung jawab gitu loh. Misalnya ada hutan industri, misalnya, ketika sudah ditebang tanami lagi, reboisasi gitu loh. Ada orang-orang semacam Deddy Mulyadi misalnya, dia punya kesadaran lingkungan untuk menghutankan kembali areal-areal yang tidak terawat. Itu kan juga dilakukan. Ada itu contoh-contoh bahwa pertambangan itu bisa terus berjalan selama dia mematuhi hukum, selama kemudian memperhatikan lingkungan, selama dia juga ngurusi masyarakat di sekitar pertambangan itu. Nah, itu kan tidak menyalahi gitu loh.
Meskipun kita juga sadar bahwa ada banyak kasus di Indonesia ini, di sekitar tambang itu rakyat atau masyarakatnya itu kurang terjamin secara ekonomi atau mereka mendapatkan dampak lingkungan. Tapi itu kan bukan sesuatu yang bisa kita garis bawahi secara tegas. Apakah itu ulah perusahaan besar? Karena di kampung saya Bang, di Purwodadi itu ada Gunung Kapur kan. Dan itu sebelum perusahaan BUMN yang di Pati ya perusahaannya, tapi arealnya tuh sampai ke Purwodadi penambangannya. Itu masyarakat sudah menambang secara tradisional, sudah lama sekali, mungkin berpuluh-puluh tahun. Menambang apa itu? Menambang batu kapur, gitu loh. Dan justru yang berbahaya itu penambangan tradisional yang nggak punya kesadaran ekologi sebenarnya. Seperti Bangka Belitung misalnya nambang itu timah misalnya. Kan kalau tradisional gali aja kan, habis itu ditinggal. Ketika hujan turun, bekas galian tuh keisi air, itu banyak anak yang kecemplung mati Bang. Nah ini kan yang berbahaya gitu. Meskipun saya nggak menutup kemungkinan perusahaan besar juga ada yang nakal gitu loh. Tapi kan sebagai aktivis lingkungan itu juga harus adil. Kamu nggak boleh mengatasnamakan lingkungan, kesadaran iklim, tapi kamu lupa kondisinya bahwa kalau kita langsung transisi seperti yang dikehendaki oleh Greenpeace secara super cepat, itu bayangkan kekacauannya yang kita terima. Wong kita masih batu bara aja misalnya kayak gini, banyak yang belum terlistriki di Indonesia itu kan. Banyak yang belum menikmati apa yang telah kita nikmati di Pulau Jawa ini. Bayangkan ketika kita mempercepat itu dengan tanpa kesadaran terhadap masyarakat, terhadap kondisi sosial, ya yang ada ya kekacauan. Makanya apa yang digarisbawahi Gus Ulil sebenarnya itu mencoba untuk bersikap bijak ya, meskipun ketika dikait-kaitkan dengan dapat jatah tambang pantesan ininya lunak gitu ya. Ya terserah lah orang berpendapat. Tapi menurut saya itu logis karena pertimbangannya itu secara internasional, secara global, bahwa apa yang dihadapi Indonesia itu juga dihadapi oleh negara-negara di sana. Dan kata-kata Greenpeace atau pernyataan Greenpeace itu enggak 100% ready for use, enggak 100% bisa digunakan oleh semua bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Kira-kira gitu. Oke, Mas Kaji itu agak panjang memang Mas Kaji pembukaannya. Tapi kalau kita lihat gimana Bang De? Bang De langsung. Anda silakan. merasa bahwa apa yang dikatakan ini kan sebenarnya buat penonton barangkali yang nggak sempat mengikuti apa yang dibicarakan di Rossi maupun di beberapa Tempo gitu misalnya. Ini kan pertanyaannya adalah gini, Greenpeace itu adalah pihak yang pertama-tama mengangkat, koreksi saya kalau saya salah ya, dialah yang pertama kali mengangkat isu Raja Ampat. Ya, ini kan ada pulau-pulau kecil di sana yang terjadi eksplorasi pertambangan nikel. Salah ya di sana kan. Ya. PT GAC salah satunya. Salah satu PT GAC. Jadi ada sejumlah pulau kecil yang digarap untuk penambangan nikel. Nah, si Greenpeace itu kan mempersoalkan bahwa seharusnya pulau-pulau kecil itu menurut kebijakan hutan lindung kita itu nggak boleh digarap buat penambangan. Memang harus dicabut. Makanya kemudian pemerintah mencabut 4 pulau. Bukan 4 perusahaan ya? 4 perusahaan juga, 4 pulau juga. Oh iya. Ya ada 4 pulau yang kena ya. Yang selamat itu GAC. 1 dibiarkan oleh pemerintah. Dievaluasi Bang kata. Masih dievaluasi. Tapi belum dicabut. Belum dicabut ya. Dan itu antara penjelasannya adalah karena yang mengelola penambangan di GAC itu, GAC itu nama pulaunya, nama Pulau GAC ya, yang melakukan penambangan di Pulau GAC itu adalah sebuah BUMN. Antam, di bawah Antam, yang sudah mengeksplorasi penambangan di sana itu sejak kalau tidak salah akhir tahun 70-an atau 80-an ya. Jadi kan ini ada cerita tentang bagaimana sebetulnya kebijakan-kebijakan di Indonesia mengenai penambangan kan? Iya. Oke. Nah, ini terjadi pelanggaran karena hutan lindung. Hutan lindung tuh mestinya tidak digunakan, tidak boleh digunakan untuk penambangan. Tapi ternyata di 4 pulau tersebut terjadi penambangan. GAC itu sendiri sebenarnya juga adalah sebuah pulau kecil. Ya. Jadi sebetulnya dia juga melanggar. Tapi karena ketika itu karena dikatakan udah membawa keuntungan, sudah
berusia cukup lama dan dipegang oleh BUMN, itu seperti mendapat, pakai istilah Anda tadi, hanya pertimbangan peninjauan kembali ya. Iya, dievaluasi. Dievaluasi, tapi belum dicabut. Belum dicabut. Nah, ini sebelumnya ada satu kasus. Jadi kasusnya adalah kasus Greenpeace di daerah Papua ya. Raja Ampat. Raja Ampat. Memang secara geografis si Pulau Gak itu jaraknya sekitar 40 kilo dari Pulau Raja Ampat. Oh, agak jauh. Agak jauh, tapi kata orang itu dekat juga sebenarnya. Iya. Tapi pertanyaan adalah, harusnya disamakan dong. Yang 4 udah dicabut. Yang kalau 4 ini semua baru kan. Jadi masih dalam tahapan dia misalnya tahapan mengolah awal begitu ya. Dan itu dikatakan sebelum terlalu berkepanjangan ini dihentikan. Ya. Jadi menurut saya si Greenpeace itu punya kontribusi yang positif dong. Ya. Karena dialah yang mengungkapkan ini kepada publik. Dan kemudian barulah ditindaklanjuti direspons dengan berbagai respons, antara lain pemerintah akhirnya meninjau kembali dan menyatakan iya benar nih Greenpeace. Ya. Nah, cuma dari apa yang Anda katakan, saya menangkap Anda itu merasa bahwa apa yang dilakukan Greenpeace itu seperti tidak melihat kebutuhan Indonesia. Ya. Apakah benar? Anda menganggap begitu? Iya. Dia nggak sadar kondisi sosial masyarakat kita. Gitu. Tapi kalau yang soal 4 pulau dicabut izinnya ini? Oke, kalau saya nih Bang, satu, kalau dalam konteks Greenpeace menginformasikan bahwa 4 pulau yang dilakukan penambangan itu tentu melanggar aturan yang berlaku dan kemudian itu dicabut oleh pemerintah, Greenpeace punya kontribusi besar. Saya setuju. Dalam konteks itu Greenpeace benar dan pemerintah juga menerapkan keramaian itu dengan pencabutan. Tadi ada pembuktian pencabutan. Betul. Nah, jadi pemerintah merespons dengan mencabut kan? Dengan mencabut, oke. Tapi selanjutnya adalah Greenpeace ini seolah-olah mengkampanyekan bahwa kalau bisa no mining at all, tidak ada mining sama sekali. No mining at all. Iya, jadi nggak ada penambangan sama sekali. 4 pulau tadi hanya sebagai pemantik di awalnya, sehingga dia yaudah dibanding menggunakan kekayaan alam yang harus dieksplorasi, seperti penambangan kita kan punya kekayaan alam yang lain. Laut misalnya, atau kekayaan alam yang lain misalnya gitu, sehingga seolah ada kampanye. Dia mau bilang bahwa jangan lagi terjadi penambangan. Iya, karena dia juga menceritakan di daerah penambangan itu sebenarnya banyak yang hidupnya itu sebenarnya susah. Kan daerah penambangan itu kan jadinya ekosistemnya rusak. Karena ada penambangan. Entah bisa jadi ada penyakit ISPA di sana, ada lumpur di sana. Ada banyak hal. Jadi kalau misalnya ada penambangan di situ, itu warga sekitarnya itu kayaknya nggak sejahtera. Pada akhirnya keuntungan dari penambangan itu dibawa juga ke Jakarta. Uang-uang hasil penambangan itu dibawa ke Jakarta. Sehingga Greenpeace berpendapat, kalau gitu nggak usah ada tambang lah sama sekali. Nah, Gus Ulil punya statement, ya itu kan soal yang lain. Penambangan satu hal, tapi dampak dari penambangan itu adalah hal yang lain. Jadi Gus Ulil itu punya sikap semacam ini. Kalau penambangan dia setuju harus dilakukan, tapi kalau penambangan itu sampai membawa dampak buruk dia juga nggak setuju dengan itu. Jadi jangan sampai penambangannya dihilangkan sama sekali. Kenapa saya bilang saya setuju dengan pendapat Gus Ulil? Nggak bisa dipungkiri Bang, reduksi residu dari barang-barang yang sedang kita pakai ini kan barang penambangan. Plastik juga barang dari penambangan, residu. Banyak penggunaan elektronik, kendaraan, motor, mobil itu juga hasil dari penambangan. Kalau misalnya Greenpeace menggunakan kampanye anti penambangan sama sekali, kita mau pakai energi apa di Indonesia? Nggak ada listrik dong berarti. Nah, tapi beberapa poin Greenpeace itu ada juga yang bagus. Tapi kampanye tidak tambang sama sekali juga harus dikoreksi. Gitu gambarannya tuh, Bang Ade, Mas Kajito, terkait dengan topik penambangan. Ya, makanya saya sebut tadi kan mereka itu nggak realistis ketika kampanye mereka berhasil nih, didukung oleh banyak masyarakat dan pemerintah mengakomodir mengevaluasi bahkan mencabut izin-izin perusahaan, merasa menang nih. Akhirnya mereka punya slogan no mining at all katanya. Nggak usah nambang aja sekalian. Dan mencontohkan bahwa eksplorasi laut, hasil laut itu lebih menjanjikan kata dia kan. Itu secara teoritis mungkin Bang, karena aset laut kita sangat luar biasa besar, ikan dan sebagainya, garam gitu ya. Tapi kalau kita ngomong realistis itu nggak bisa dilaksanakan gitu loh. Kita ingat bahwa Menteri Susi dulu yang sangat getol ya dengan kampanye lautnya, itu pun nggak berhasil. Dianggap kementerian yang
nggak menyumbang devisa yang nggak menyumbang pemasukan yang banyak. Kan dulu kalau zaman Jokowi itu kementerian ada target Bang. Kementerian harus menghasilkan untuk APBN gitu kan. Nah, salah satu kritik Susi ya untuk Susi ya waktu itu ya. Dia kan sibuk nenggelamin kapal gitu ya, nangkepin itu, tapi lupa untuk memanage itu gitu loh. Itu yang beberapa kritik gitu ya. Dan akhirnya menunjukkan bahwa mengelola laut itu nggak mudah. Membatasi benihnya yang dijual dan seterusnya gitu, nggak gampang gitu loh. Apalagi banyak pencurian ikan dari negara tetangga. Dan gini, dalam pandangan saya nih ya, kalau kita mau besarkan, kembangkan sektor maritim, ya bagus dong. Iya dong. Ya, barangkali tidak sesuai dengan target, ya nggak apa-apa juga. Ya. Tapi memang kalau memang sekaya itu Indonesia dalam hal kelautannya, ya sektor itu harus dikembangkan. Betul. Ya, cuma kan pertanyaannya adalah, apakah kalau kita bisa mengembangkan sektor kelautan kita, maritim kita, itu artinya kita berhenti mining? Harapan Greenpeace berhenti. Itu saya nggak paham. Kenapa? Kenapa buat Greenpeace penambangan itu adalah sesuatu yang evil, harus kata dia. Evil, jahat, merusak, dan itu harus dihentikan. Oke. Penambangan itu kan bukan cuma nikel, batu bara, banyak. Emas, besi. Ya. Ya, yang Anda sebut di daerah Anda itu, Ya, kapur, ya. kan penambangan semua. Penambangan, Ya. Ya. Dan ini sudah dikembangkan di Indonesia maupun di negara-negara lain sejak, saya nggak tahu, berpuluh tahun. Sejak zaman Majapahit mungkin. Nggak. Jauh sekali. Nih udah mulai. Ini maaf ya penonton. Maaf penonton. Ini jangan sampai Mas dikutip. Majapahit pula beliau. Kalau ada yang lagi bikin paper mahasiswa sejak zaman ada novel Bang. Oh iya. Yang katanya dulu zaman Majapahit sudah memanfaatkan minyak bumi yang keluar sendiri itu Bang. Buat lampu. Iya. Tapi novel itu. Enggak ya, bisa. Maksud saya adalah dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Iya. Tapi saya mau sebut gini, industri penambangan lah. Iya. Ya. Sebagai industri. Ya Freeport kan di situ. Freeport. Ya, Batu bara. Ya. Emas, minyak, segala macam kan. Uranium. Tapi sekarang tuh narasi di publik memang seolah-olah penambangan tuh sesuatu yang buruk sekali. Kan narasi itu kan saya baca komentar para netizen di YouTube atau pokoknya ada apapun tentang isu mining saya cek kolom komentar. Itu isi komentarnya rata-rata tuh kayak udah mining tuh hanya menguntungkan si oligarki, mining tuh hanya menguntungkan dia saja dan jadi isi percakapan publik tentang mining ini tuh negatif sekali, sekali. Sangat negatif sekali. Dan ini yang menjadi pertanyaan banyak orang kan, kok bisa senegatif ini? Apakah benar fakta yang disampaikan Greenpeace gitu? Gitu, Bang. Enggak, kalau kampanye emang no mining at all kali dan itu sukses, dan yang melakukannya adalah Greenpeace kan. Perdamaian hijau. Ya. Bisa saja kemudian orang mulai menganggap bahwa oh iya ya, seharusnya kita tidak melanjutkan penambangan. Tapi itu nggak masuk. Menurut saya nggak masuk di akal. Saya curiga itu generasi Z Bang, Gen Z yang hanya membaca provokasi di media sosial. Mereka nggak benar-benar seperti di Pologat tadi kan. Tahu kan masyarakat positif semua Bang. Lo bagus itu mendukung ekonomi masyarakat. Itu benar masyarakat di sana. Iya, kan di Rossi itu ditampilkan kan bahwa ada bahwa masyarakat di sana itu harus dilanjutkan. Bahkan kemarin ada yang demo ke kementerian kan, jangan ditutup karena masyarakat akan bisa bekerja. Nah, saya curiga yang komen-komen tadi itu nggak tahu fakta-fakta. Jadi bukan buzzer nih ya? Bukan. Ya orang yang punya ketidaktahuan gitu maksud Mas gitu. Bisa jadi. Saya juga, tapi memang misalnya begini, kalau dikatakan kan ada yang berargumen, kan memang pulau kecil itu tidak boleh. Iya. Ya pulau kecil memang sih kita setuju. Iya kan? Setuju. Gak itu kecil kan? Ya sekecil lah mungkin ya. Disebutnya kecil. Okay. Jadi dalam hal ini saya setuju bahwa kalau itu sudah melanggar, saya nggak bilang harus dilarang, tapi memang harus ditinjau kembali. Iya. Ya, ini kan artinya peraturannya barangkali harus ada kekecualian. Ya nggak? Iya dong. Nggak bisa dong. Dia udah nguntungin, kita biarin aja. Tapi peraturannya tetap berbunyi nih, nggak boleh buat pulau kecil digunakan untuk penambangan. Menurut saya,
Kan aturan adalah sesuatu yang dibuat untuk menjadikan kita hidup lebih sejahtera. Iya. Kalau ternyata aturannya tidak berjalan seperti itu, ternyata orang bisa lebih hidup sejahtera. Kalau aturan itu tidak berlaku ke semua pihak, ya boleh dong aturannya diubah. Ya enggak? Iya. Dan jangan pakai istilah, oh kalau zamannya Jokowi dulu kan, kalau ada yang menghambat aturannya diubah. Menurut saya agama aja tafsir agamanya bisa kita ubah kan? Iya, iya. Ini mungkin ya gara-gara itulah si Gus Ulil bilang ini kayak Wahabi gitu ya? Iya, Iya, bilang kayak Wahabi. Wahabi lingkungan. Ya. Wahabi lingkungan. Wahabi lingkungan. Ada aturan nih, nggak boleh, ya, nggak boleh, titik. Pokoknya nggak boleh. Itu kata siapa? Ya kata kita. Nggak boleh. Ternyata kita bilang, ternyata nggak seburuk seperti yang dikhawatirkan kok. Oh nggak boleh, kan udah dibilang nggak boleh. Iya. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Seperti sabda Tuhan gitu loh, nggak boleh itu. Padahal yang bikin mereka sendiri kan. Mereka duduk sama-sama terus bikin aturan nggak boleh. Tapi saya juga ada. Nggak, saya mau bilang buat penonton, itu yang dimaksud Gus Ulil sebagai Wahabi kali ya. Iya. Wahabi itu sama sekali nggak membuka diri terhadap kompromi, terhadap reinterpretasi. Pokoknya dia bilang nggak boleh, titik udah ya. Nggak boleh, titik. Ini kata Tuhan. Oke, kembali ke Anda. Oke. Tapi selama saya mengikuti isu mining, apalagi baru-baru ini sedang ramai, saya jadinya itu menemukan semacam hal yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah dalam hal ini, Bang. Salah satunya adalah memang mining boleh aja karena ada izin yang diatur segala macam. Namun setelah mining itu yang harus diperhatikan adalah tahap reboisasi atau rehabilitasi setelah tambang. Reklamasi segala macam. Iya, kan biasanya bekasnya banyak. Nah, ini bekas-bekas penambangan ini memang biasa saya temukan juga di beberapa situs berita, beberapa penambangan yang setelah penambangan itu terjadi tidak direhabilitasi dengan baik. Iya. Dan ini menurut saya jadi poin penting bagi pemerintah untuk melihat nih. Betul. Perusahaan-perusahaan tambang ini setelah mining jangan tidak bertanggung jawab dong. Iya. Harusnya kemudian bertanggung jawab sehingga itu rehabilitasinya dengan baik. Betul. Minimal ya agak rame lah hutan di sana itu, jangan plong gitu kan, biasanya diplongin aja. Iya. Dan yang menarik juga dari isu penambangan ini, awalnya kan penambangan ini bisa diakses oleh oligarki Bang. Maksudnya kayaknya pengusaha gede doang deh yang bisa penambangan ini. Ya, kayaknya karena kan investasi gede yang harus dikeluarkan memang besar. Dan sekarang kan udah mulai kalau Cokro mau bikin nggak bisa. Nah, iya, nggak ada dana kita gitu. Kita beli truknya aja nggak bisa. Kamera aja belum ganti nih kan. Nah, maksud saya sekarang itu kan akses untuk penambangan itu udah ke koperasi juga bisa nambang. Iya. Terus ormas tuh diberikan hak penambangan. Jadi eskalasi untuk mengeruk sumber daya alam itu tidak lagi di tangan oligarki doang. Ada ormas bisa lakukan, koperasi bisa lakukan. Yang berbahaya dari penambangan itu adalah penambangan yang dilakukan warga lokal tanpa edukasi. Ilegal tadi. Ilegal. Menurut saya itu yang berbahaya. Kan selama ini banyak kasus. Orang nambang di sungai atau gali-gali tiba-tiba kekubur. Ya. Banyak tuh. Banyak. Kan dulu ada juga gali-gali ke tanah, dalamnya ada emas, masuk ke dalam sumur, kekubur. Penambangan-penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah, menurut saya itu yang berbahaya. Yang nggak ada izinnya, nggak ada safety-nya. Itu yang berbahaya bagi kehidupan orang yang langsung bertindak. Tapi kalau penambangan yang melewati izin, terus ada mungkin ada uangnya untuk jalanin atau ada alat segala macam, seharusnya hal begitu yang diizinkan. Iya. Itu diizinkan. Itu yang harusnya menjadi perhatian pemerintah tuh. Jangan ada lagi penambang-penambang ilegal yang dilakukan oleh warga. Itu tuh isu yang saya ikutin sepanjang mining belakangan ini. Betul. Satu, rehabilitasi setelah pasca tambang. Yang kedua adalah jangan ada lagi tambang-tambang ilegal yang dilakukan masyarakat biasa. Karena berbahaya sebenarnya. Ternyata setuju nih Mbak. Bagus ini poinnya yang soal rehabilitasi terutama ya. Saya menduga kenapa banyak perusahaan yang habis nambang ditinggal. Itu karena pemerintah daerahnya goblok, Bang. Mereka nggak punya. Kita main dulu. Silakan dilanjutkan sendiri. Monolog ya. Ya kan gini, kalau mereka memang punya kesadaran gitu ya. Kenapa masyarakat di sekitar tambang kok miskin? Siapa yang bisa bekerja di sana? Kalau perusahaan kan ya penting sudah ada CSR, sudah bayar pajak, sudah karyawan di manusia kan selesai mereka kan. Nah, siapa yang punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat sekitar? Pemerintah setempat gitu loh. Karena mereka yang menikmati. Saya curiga bahwa ada oknum-oknum ya, entah itu yang berkaitan dengan pemerintah yang mendapatkan manfaat gitu loh. Sehingga
ketika tambang selesai, proses rehabilitasi yang mestinya dilakukan tidak dikerjakan. Padahal kan kalau nggak dikerjakan tinggal ditegakkan hukum kan, itu melanggar hukum karena sudah ada perjanjiannya kan itu sejak pertambangan sejak awal sampai akhir. Nah ini yang tidak terjadi, makanya selain yang dikatakan Bilmudo tadi, ada juga penambangan ilegal yang nggak ditertibkan. Saya juga curiga itu yang ini, berbahaya. Iya mereka tambang ilegal tuh nggak selalu perorangan loh. Ada yang unit-unit kecil gitu, ada cukong-cukong kecil lah di daerah itu, yang mereka nggak peduli dengan kesadaran lingkungan tadi dan itu berbahaya dan tidak ditertibkan karena kemungkinan ada juga oknum-oknum yang main udah. Pemerintah nggak bisa preskon. Saya tutup pertambangan warga lah, warganya nggak pakai izin suka-suka dia aja nambang, gimana mau nutupnya kan? Iya. Kami melarang penambangan ilegal. Ya emang dari dulu terlarang gimana? Kan nggak izin. Nggak bisa. Nggak, tapi gini. Oke, saya setuju ya. Saya bukan yang nggak setuju bahwa penambangan ilegal yang dilakukan oleh warga atau kelompok kecil itu berbahaya dan itu harusnya memperoleh tindakan yang tegas. Ya, jadi pemerintah itu harus melakukan tindakan yang tegas. Ada aturan yang tegas dan ada tindakan yang tegas terhadap apa yang dilakukan oleh para pemain-pemain ilegal ini. Ya. Nah, Anda kan menambahkan, tapi permainan ilegal ini bukan hanya dilakukan oleh warga yang tadi ngeruk sendiri gitu ya. Iya. Enggak, bisa juga oleh perusahaan-perusahaan. Ya betul, kan? betul. Mereka dengan curang, dengan licik, mungkin menyuap dan seterusnya, itu akhirnya dia bisa mengeksploitasi padahal dia sebetulnya nggak punya izin yang benar atau izinnya tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. Oke? Jadi ada nih memang kaum ilegal ini yang membahayakan pengerusakan lingkungan. Tapi bahkan lebih dari itu, bro. Saya tidak ingin kita tidak menyebut kelakuan konglomerat, perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan-perusahaan besar yang sudah memperoleh izin untuk mengolah, menambang di sana, semua legal, ya, dengan benar. Tapi pada dasarnya mereka tidak menggarap secara bertanggung jawab. Dengan investasi yang sangat luas, dia menggarap, tapi dia tidak menjalankan kewajibannya. Itu yang Anda bilang tadi. Misalnya apa? Rehabilitasi. Iya, rehabilitasi. Ya, rehabilitasi. Harusnya mereka lakukan. Tapi mereka tidak lakukan. Oke. Dan mereka tidak melakukannya karena merasa rehabilitasi kan butuh biaya lagi, bro. Dan saya harus keluar uang lagi. Untuk itu, dia memilih untuk tidak melakukannya. Kok bisa? Pertanyaannya Mas Kajito jadi sangat relevan. Kenapa dibiarkan oleh pemerintah daerah itu? Betul. Harusnya pemerintah daerah sebagai orang yang paling dekat sama titik penambangan itu menjadi agen pemerintah pusat untuk mencabutnya kan begitu. Betul, mereka paling punya otoritas untuk melakukannya, untuk mengawasi. Jangan malah cuma senang-senang diajak makan malam, ya, disuguhi apa? Kasih amplop, makasih, ya. Nah, menurut saya itu yang jadi persoalan besar di Indonesia. Kenapa banyak orang saya rasa yang mendukung apa yang diperjuangkan oleh Greenpeace, dan saya sih percaya Greenpeace itu sebetulnya lebih karena tadi kan dia nggak realistis, tapi niatnya baik. Dia punya mimpi yang indah lah. Yang indah tentang sebuah dunia yang secara environment tuh terjaga, ya. Surga lah, Bang. Surga, ya. Kita dukung lah itu ya. Nah, masyarakat juga mendukung karena juga enak melihat kelakuan pemerintah daerah. Betul. Dan jangan salah, kalau pemerintah daerah yang nggak beres, kita juga pertanyakan itu pertama DPRD-nya tuh kerja nggak sih? Betul. Iya kan, harusnya mereka mengawasi dong. Iya. Ini malah jalan-jalan. Di Raja Ampat setiap hari rupanya ada di Jakarta. Reses. Nggak, ini bercanda. Tapi maksud saya kan harus dijaga. Iya. Ya? Seolah-olah harus viral di sosmed dulu kan, baru dia dicabut pemerintah pusat, baru rame di dunia Betul. ini kan. Kenapa pemerintah daerah tidak menyadari itu dan melaporkan itu ke pemerintah pusat? What's wrong? Apa pernah? Yeah. What's wrong? DPRD-nya kenapa diem aja? Harusnya dilihat. Loh itu kok nggak dilakukan rehabilitasinya? Hey pemerintah. itu apa ya? Artinya pulau-pulau itu di bawah kekuasaan siapa? Bupati atau apa? Bupati, Gubernur, Pak Bupati. Urus dong itu, ya, daerah-daerah itu.
tolong dong tindak mereka secara tegas. Deddy Mulyadi tindak ya secara tegas ya. Iya. Nah kan, ini contoh nih di Jawa Barat, ada seorang gubernur Jawa Barat yang peduli. Nah, ini ternyata ada banyak yang nggak peduli. Nah, karena nggak peduli, para pengusaha-pengusaha itu hidup seperti mereka lah yang menguasai daerah tersebut. Mereka mau ngapain pun nggak bisa diganggu. Nah, masyarakat nih, termasuk yang Z dan milenial tersebut, kan juga dapat dong informasi-informasi semacam ini. Mereka juga kesel, tapi bukannya berusaha. Kalau percakapan kita kan ujung-ujungnya adalah, ya kalau gitu regulasinya harus jalan. Kenapa jawabannya malah no mining At all. Iya kan? Iya. Arahnya ke sana gitu ya. Kenapa arahnya ke sana? Kenapa arahnya nggak kita bilang ini nggak boleh ya, si para pemodal besar ini dibiarkan untuk menguasai, mengolah, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari tanah-tanah ini ya, dengan mengabaikan kerusakan lingkungan. Nah, jadi udah pemerintah daerah, DPRD diam-diam aja, nggak ada pengawasan. Pemerintah pusatnya juga santai-santai. Ini kan kalau nggak ada Greenpeace, kita nggak ada yang tahu bahwa terjadi penambangan pulau itu. Jadi dalam pandangan saya nih, gimana kalau Greenpeace lebih bisa menerima kebutuhan. Ini negara sedang berkembang nih. Kita betul-betul butuh dana, ya. Sementara yang saya tahu sektor pertambangan ini adalah atau industri pertambangan nih adalah industri yang punya kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Kalau tidak salah saya pernah baca pertambangan ya, jadi keseluruhan ya, batu bara, nikel, emas, kapur, bla bla bla, sumbangannya terhadap GDP kita itu 10%. 10% GDP Indonesia itu datangnya dari pertambangan. Bayangkan besarnya. Itu kita bicara angka ratusan triliun kali. Iya. Iya kan? Ini diminta ditutup. Saya mau bilang sama anak-anak Gen Z milenial nih, kalian tahu nggak kalau itu ditutup akibatnya apa terhadap diri kita semua? Bukan diri kalian, diri kita semua. Kalian kan peduli sama rakyat. Sekarang uangnya ditutup, dilarang. Gimana ceritanya, bro? Nah, saya bilang mau gini sama Greenpeace. Greenpeace lihat dong, realistis dong kalau pakai istilah Mas Kajito. Kita itu butuh uang dari penambangan ini. Cuman sekarang semua harus ditata kembali lah. Iya. Ini kayak Freeport. Freeport kan gara-gara langkah-langkah pemerintah yang tadinya uangnya itu mengalir langsung ke Amerika, sekarang kan kembali ke kita. Mayoritas lah ya. Mayoritas. Oke. Bukannya itu yang harus kita lakukan sekarang buat semua penambangan yang ada. Yang tadinya larinya taruhlah, yang untung cuman yang kaya-kaya. Enggak, kita bikin jangan yang cuman yang kaya yang untung. Atau semua penambangan di Republik ini kita buat 51% sahamnya milik negara ini kan. Emang milik negara? Enggak, Bang. Kan milik orang pemodal. Iya, pemodal. Enggak, tapi sesuai undang-undang kan memang sahamnya harus 51%. Sekarang. Sesuai harus undang-undang baru. 51% itu apa? Negara yang menguasai. Oh, yang negara yang menguasai. Enggak bisa kayak tapi 49% tetap gede. tetap gede. Pertama gini, yang 51% harus benar. Jangan dikorupsi dong. Iya, ini yang jahat ini janganlah, tolonglah. Yang 49% juga harus benar. Harus dipakai buat disumbangnya bukan disumbang, dipakai dengan cara sedemikian rupa sehingga membawa keuntungan buat bukan hanya para pengusaha itu, tapi juga kita semua. Nah, kembali ke tadi, tapi saya juga kalau ngedengar penambangan, kan seringkali yang juga menjadi isu adalah gimana dengan nasib rakyat yang tinggal di sana. Betul. Karena kita juga jarang dengar ada sebuah penambangan yang benar-benar mensejahterakan daerah sekitarnya. Jarang dengar. Saya nggak tahu ada atau nggak, saya nggak punya datanya. Tapi jarang terdengar di telinga saya jarang baca berita. Ada sebuah penambangan yang berhasil membuat semua orang yang tinggal di penambangan itu mendapatkan kerjaan yang baik,
kaya, Ya. sukses. Ya. Oh itu jarang saya dengar memang. Mungkin nggak ada. Mungkin nggak ada ya. Nggak tahu yang GAK tadi yang protes-protes itu. Nggak tahu. Dan kadang kan kayak ada yang bilang juga Tah Tempo atau apa saya lupa kemarin itu. Yang kemarin demo untuk jangan ditutup tambangnya itu adalah pegawai-pegawai yang kerja di PT itu. Iya, pegawai kan, pegawai. Jadi kalau misalnya ditutup, ya mereka kehilangan mata pencarian. Iya, Bur, betul, nganggur. Dan pegawai itu bukan hanya dari daerah lokal. Ada yang dari Jakarta. Ada kan sesuai kemampuan teknis. Nggak tiba-tiba seorang yang awalnya petani di situ karena ada tambang tiba-tiba petani jadi pekerja teknis penambangan nggak bisa. Iya. Jadi manajer. Jadi manajer kan nggak bisa. Gitu. Hanya karena dia orang daerah. Hanya Ya, itu yang saya maksud. Ya, yang perlu dipikirkan bersama. Saya minta maaf loh buat penonton karena saya bukan ahli public policy ya. Tapi apakah dimungkinkan dilahirkan public policy yang memungkinkan yang memperoleh keuntungan bukan hanya para pengusahanya. Bisa, Bukan, harusnya bisa ya. Itu kepala daerah, bukan pusat ya. Masing-masing bupati sebenarnya. Bupatinya kalau Bikin nggak kebijakan. goblok tadi. Ayo, Bang Ade ngomong. Semua bupati di mata Mas Kejito nih goblok. Iya goblok. Kayaknya ada masalah nih. Enggak. Apa kamu mau jadi bupati nggak kesampaian atau gimana? Enggak, kan Belen itu tinggal dibikin kan. Oke lah warga di sekitar kasih saja 1% misalnya. Kalian udah nggak usah jadi Enggak, pegawai. bahkan saya mau bilang lebih dari itu. Bukan cuma itu 1%, taruhlah 1 ya. Nanti kita bicarakan lagi. Cuma misalnya tentang kerusakan lingkungannya, bahwa mereka harus turut terlibat. Misal tadi yang Anda bilang, kalau tadinya dia petani, tapi pertaniannya pelan-pelan semakin mengalami degradasi kali ya, kerusakan ya. Ya kita akan bilang ya memang kalian tuh harusnya tidak lagi menjadi petani, ya kan? Kan kita bicara tentang perubahan pola hidup, perubahan cara memperoleh penghasilan. Oke, kalian kita bikin sekolah, kita didik orang-orang di sana untuk bisa siap masuk ke sektor-sektor yang lebih modern misalnya. Saya terus terang ini ngomong dengan istilahnya adalah thinking out loud. Thinking out loud itu artinya masa nggak bisa sih gitu loh. Bukan berarti bahwa saya tahu bahwa itu bisa dilakukan dan harusnya dilakukan. Tapi kalau si penambangan tumbuh terus masyarakat di sekitarnya juga sejahtera, bisa dong. Harusnya bisa begitu kan? Harusnya bisa. Dalam logika Ade Armando itu harusnya bisa. Harusnya bisa. Oke. Yang diperlukan menurut Kaji itu adalah keputusan di daerah masing-masing. Betul. Oke, lu boleh masuk, ya, lu boleh nambang di sini. Tapi syarat pertama adalah misalnya lu sejahterakan masyarakat di sini, ya. Saya nggak mau tahu harus sejahtera, oke? Jangan sejahterakanlah kami. Biasanya itu Bang yang terjadi. Minimal kalau dia galian gede, apa orang nyebut galian A kali ya? Karena itu penambangan minimal satu kabupaten naik tuh pendapatan asli daerahnya, nah, kan gitu. Jadi atau everybody happy kan? Atau gimana lah caranya gitu. Ya minimal di sekitar tambang dulu lah yang paling mencolok kan, yang katanya berlumpur lah kata Greenpeace itu kan. Anda kalau coba lihat di tempat lahir saya itu kalau hujan berlumpur, nggak manusiawi dan seterusnya. Itu kan sebenarnya kita nggak bisa ngomongin itu kesalahan perusahaan gitu loh. Karena perusahaan udah setor pajak, udah ada CSR, udah ada kepedulian yang lain. Itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus mengalokasikan dana supaya rakyat ini yang terdampak ini bagaimana. Kalau ada kesalahan perusahaan langsung sanksi. Kamu buang limbahnya ngawur, kamu langsung denda atau tutup atau gimana lah terserah kamu gitu loh. Itu yang harus dilakukan pemerintah daerah. Bukan kalian terima duit baik yang sah nggak sah terus ongkang-ongkang kaki tutup mata. Sementara rakyat seperti kata Greenpeace itu miskin gitu loh, terlantar di balik industri yang luar biasa, pegawai-pegawainya yang mentereng mungkin sebagian ya, kayak Freeport itu kan luar biasa Bang, kaya itu pegawainya kan. Tapi mungkin warga sekitarnya juga harus diperhatikan. Pegawai-pegawainya bisa jadi bukan dari Papua. Sebagian bukan dari Papua kan warga. Yang terpenting adalah yang Anda bilang itu. Betul. Masyarakatnya. Masyarakatnya harus sejahtera. Nggak bisa dong kita melihat Papua dibiarkan terus-menerus dalam ketertinggalan mereka. Padahal ada Freeport di sana. Ya, mungkin orang akan bilang ini jadi mahal biayanya. Ya, untungnya juga gede banget. Iya, betul. Ya nggak? Ini kalau yang saya kutip dari pembicaraannya Gus Ulil dengan Greenpeace itu adalah memang gaya-gayanya Greenpeace ini benar. Apa kata Gus Ulil ini, Rossi juga nggak berimbang menurut saya sebagai host. Terlalu fearmongering kalau kata Gus Ulil itu. Ya artinya terlalu menakut-nakuti dan menjual rasa takut.
Yang harusnya dilakukan oleh Greenpeace atau banyak orang itu adalah selain menjual rasa takut tentang penambangan, ya toh kalau ada masalah ya udah viralin aja biar pemerintah bisa selesaikan itu. Atau dilaporkan ke pemerintah biar pemerintah bisa selesaikan itu. Karena kayak yang Mbak De bilang, kan ada maslahat yang dimana PDB 10% dari penambangan. Kalau memang dimatikan semua penambangan, ya nggak ada PDB berarti yang masuk. Ya dari kan? situ. Dari situ. Yang harusnya dikhawatirkan adalah menjual rasa takut ini sehingga masyarakat semakin memuncak emosinya untuk menutup tambang. Kan itu kampanye yang menurut kita juga kurang tepat jadinya kan. Kalau bisa ketemu masalah ya dilaporkan aja apa yang harus diperbaiki dari masalah itu. Betul kata Mas Kejito juga, kalau memang salah ya udah disanksi aja. Jangan sekarang itu yang dijual itu ya jual rasa takut gitu. Betul ada yang susah di bagian pertambangan itu betul, laporkan aja di mana. Dan buat aja pemerintah perjanjian. Betul juga kepala daerah juga harus ikut serta dan ikut campur dalam urusan yang begini. Karena kalau kita hanya melakukan kampanye ketakutan, nggak ada yang selesai sebenarnya. Penambangan pun pada akhirnya begitu-begitu aja gitu. Dan bahkan menurut saya masalahnya ketakutannya itu ketakutan terhadap sesuatu yang sebetulnya kalau digarap secara benar itu membawa manfaat kesejahteraan yang luar biasa. Kenapa ketakutannya diarahkan pada penambangan? Penambangan itu sendiri bisa nggak sih dilakukan secara benar dan baik dan membawa keuntungan kesejahteraan? Ya pasti bisa. Ada yang bisa secara logika ya. Dan menurut saya nggak ada yang bisa membatalkannya. Misalnya secara logika bisa, tapi secara politik nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Pasti mungkin dong. Siapa politisi yang bilang nggak mungkin? Nah, tapi saya paham kok kenapa Greenpeace itu bisa begitu getol total menyebarkan rasa takut tadi, menawarkan imajinasi surga tadi tanpa memandang realitas. Kalau saya jadi Greenpeace saya juga akan begitu, Bang. Waduh. Loh iya dong. Gak boleh gitu. Nggak gini, Bang. Masalahnya gini, mereka itu kan cepat juga kesimpulan mendapatkan donasi dari luar negeri, negara yang sudah maju kan. Itu sudah ramai lah dibicarakan dari mana dana untuk menggerakkan aktivis sosial lingkungan, karena kalau dari dalam negeri kan mereka dimusuhi malah bukan disupport kan. Nah, kalau saya jadi Greenpeace, saya menerima gaji dari orang-orang dari luar dan kampanye saya untuk lingkungan. Saya nggak peduli mau realistis mau enggak, itu nggak urusan saya. Yang penting saya akan membuat sebuah gambaran surgawi yang indah, yang perfect, yang luar biasa, tapi nggak masuk akal gitu loh. Kan nggak mungkin menutup semua tambang di Indonesia. Nah, gimana nanti kita mau bikin semen dari mana, bikin besi dari mana? Ya, minyak buminya kita bahan bakarnya dari mana? Kita aja masih sebagian impor. Jadi Anda sebagai Greenpeace akan mengkampanyekan suara yang sama. Kalau gini loh, kalau orang nggak merasa, nggak sadar kondisi sosial masyarakat, kalau nggak ada tambang, ekonomi kita bagaimana? Orang akan begitu. Itu kalau Anda Greenpeace, Anda berpikir begitu? Kemungkinan akan begitu, Bang. Karena mereka nggak merasa bahwa tambang itu membawa manfaat bagi mereka, tapi kampanye anti tambang membawa manfaat bagi mereka. Gitu. Mereka tuh adalah Greenpeace dan orang-orang Greenpeace. Iya, makanya bukan membawa manfaat buat masyarakat. Iya, makanya kenapa dalam diskusi dengan Gus Ulil itu banyak sesat pikir, Bang. Bagaimana dengan anak-anak kita nanti nggak menikmati keindahan alam lah? Kamu bicara topiknya apa? Kamu bawa emosi di sana gitu loh. Itu kan nggak logis juga. Makanya jawaban Gus Ulil, di kampung saya dulu banyak sawah, tapi anak saya sekarang nggak menikmati juga, padahal nggak ada tambang di sana. Kenapa terjadi? Populasinya nambah, secara otomatis itu nggak terhindarkan. Tapi itu bukan masalah itu yang harus kita jadikan patokan. Bukan secara emosional kita mempengaruhi lawan bicara kita tanpa mengacu pada substansi. Kamu nggak realistis. Mentang-mentang kamu hidup dari donasi tadi dari luar, kamu nggak mendapatkan dampak atau kerugian kalau tambang ditutup, kamu keluar seenaknya. Coba bayangin para kulinya, buruhnya, supir truknya, kalau itu semua ditunggu, nggak nganggur orang-orang itu, nggak ngebul dapur mereka, itu nggak mereka pikirkan gitu. Itu yang menurut saya harus dikoreksi oleh Greenpeace. Silahkan kritis, tapi realistis gitu, Bang. Oke. Ada lagi dari Made? Cuman saya nggak tahu sebetulnya Barat tuh untungnya apa ya kalau mereka terus-menerus misalnya menyuarakan stop penambangan. Nggak tahu, mungkin penambangan sekarang banyak kerja sama kali sama China kali. Nggak ngerti juga, saya nggak ngikutin ekonomi global. Menurut saya kan mendengar juga ya, walaupun saya nggak dengar full, tapi ada cuplikan-cuplikannya. Misal penolakan tambang at all itu
menurut saya it doesn't at all make sense. Ya. Tapi kembali yang tentang dunia yang indah tadi ya. Ya dunia itu berubah. Kalau Anda membayangkan nih buat teman-teman Greenpeace, kita membayangkan Indonesia di 100 tahun yang lalu sama sekarang, Jakarta 100 tahun yang lalu sama sekarang, ya kita sudah jauh lebih. Yang nggak ada hutan, nggak ada kehijauan sudah berkurang, dan ini mungkin sesuatu yang harus kita khawatirkan ke depan, ya. Tapi yang jelas jawabannya bukan menghentikan. Nggak bisa berkembang lagi. Kita nggak terlalu mahal harga yang harus kita bayar. Anak-anak kita nggak bisa melihat lagi pelangi misalnya gitu ya. Iya mungkin itu adalah sesuatu yang harus kita prihatinkan. Ya. Tapi harga yang dibayar dengan melakukan itu apa? Manfaat yang kita peroleh dari menggundulkan menggundulkan hutan itu apa? Saya nggak dukung penggundulan hutan. Ya. Tapi memang tidak bisa dihindari. Perlahan-lahan terjadi yang namanya penggundulan itu. Yang terpenting kita jaga jangan sampai terjadi, harus ada reboisasinya kan. Yang terpenting kan itunya. Iya, bagian itunya. Tapi jangan pemotongannya, penembangannya itu dilarang. Tapi upaya untuk merevitalisasi daerah tersebut harus juga dilakukan terus. Dikembalikan lah kayak hampir-hampir kayak semula lah. Tapi kan nggak mungkin sama gitu. Nggak mungkin. Dan hampir sama gitu. Dan itu sesuatu yang kenapa Anda harus katakan tidak terhadap itu semua. Karena betul kalau kita memperoleh pemasukan yang berlimpah dari penambangan, itu adalah pemasukan yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita semua. Memang Anda akan bilang, atau siapapun akan bilang, iya kalau uangnya larinya ke rakyat. Gimana kalau uangnya larinya ke pejabat? Well, itu problem. Itu hal lain. Itu hal lain. Itu yang harus kita lawan. Kita harus bilang ganti itu orang-orang DPR-nya, ganti itu menteri-menterinya. Nah. Bupatinya mah nggak disebut. Bupatinya, wali kotanya, lurahnya, semualah. Pokok harus. Media masanya. Itu jurnalisnya ya. Jurnalisnya gimana? Karena kekayaan alam dan seisinya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemanfaatan rakyat Indonesia. Itu ada di Undang-Undang Dasar 45. Ya, oke, itu aja dari kami teman-teman Cokro TV. Sampai jumpa lagi di terima kasih dulu Bang Ade Armando. Terima kasih dulu Mas Kajito. Tapi kita mengakhiri percakapan kita dengan rasa sedih juga sih. Ya tolong dipikirkan lah baik-baik nih aspirasi kita ya. Terima kasih banyak teman-teman Cokro TV. Sampai jumpa di Bocor Kasar selanjutnya.